Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Himar Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Di sini bersama saya Kartika Indra Kirana. Di sini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari tim riset Mandua Kebumen yang baru saja mendapatkan Best Presentation pada Lomba Karya Tulis Ilmiah di Universitas Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 September. Gimana nih ceritanya ya? Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu bersama tim riset Mandua Kebumen. Ini bisa perkenalan dari ujung sana mungkin ya. Saya Nabila Yunisa Fitri dari kelas 11 F4. Saya Mediana Hasna Hamidah dari kelas 11 F2. Saya Diajeng Danudoro Danisworo dari kelas 11 F1. Oh, jadi kelas 11 semua ini ya? Ya. Kemarin gimana tuh Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilaksanakan di Surabaya kemarin tuh? Ceritanya dari awal deh kali ya, dari awal kalian daftar itu gimana sih ceritanya dari awal? Untuk pendaftaran sendiri itu sekitar bulan Juni ya. Juni itu kita pendaftaran sekaligus pengumpulan abstrak. Habis itu kita lewatin seleksi abstrak juga pastinya. Habis itu sekitar bulan Juni akhir itu kita ada pengumuman seleksi abstrak. Otomatis kita lanjut ke Babak selanjutnya. Gitu. Itu sekitar Juni akhir ya. Terus kita lanjut pengerjaan full paper itu sekitar 2 minggu ya. Ya, hampir 1 bulan. Hampir. Itu kita masuk ke pengumuman finalis. Ya. Setelah lewati full paper itu kita langsung ada di akhir Agustus sekitar tanggal 24 atau nggak salah itu pengumuman finalis. Jadi dari 78 tim itu diambil 10 finalis termasuk alhamdulillah dari tim riset kami tuh. Terus setelah pengumuman finalis itu sekitar tanggal 7 sampai 8 itu kita lomba di Indonesia ya, offline-nya. Jadi bertahap gitu ya, ada bulan-bulan. banyak tahapnya. Berbulan membuat abstrak dulu ya awalnya. Abstrak, full paper masuk 10 besar se-Indonesia itu ya. Itu nasional. Iya, dari banyak berapa tim? 78 tim. Dari 78 tim hanya diambil sekolah. 10. Hanya diambil 10. Iya. Sangat ketat sekali ya. Iya. Hanya 10 doang gitu. Habis itu pada saat jadi finalis itu kalian langsung ke sana atau gimana? Setelah pengumuman finalis itu pastinya kita dapat banyak sekali undangan technical meeting untuk persiapan juga. Ada sekitar 3 kali technical meeting untuk mempersiapkan saat lomba offline-nya. Jadi nggak langsung. Oh, jadi nggak langsung jaraknya ya? Itu kalau nggak salah 1 mingguan. 1 mingguan. Sekalian untuk mempersiapkan materi presentasi, membuat PPT-nya juga sebelum datang ke sana. Ya. Jadi pada saat pengumuman finalis tuh gimana rasanya dari Hasna mungkin ya? Baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah ikut lomba riset? Sebelumnya sudah, tapi belum sampai ke babak yang ini offline-nya ya. Jadi masih di babak full paper gitu kan. Terus ini kan pengalaman pertama kali ya. Jadi ya kayak so excited otomatis ya. Tapi juga kita gimana caranya kita tuh bisa membawa nama Mandua itu lebih baik gitu kan, lebih dikenal oleh masyarakat sekitar gitu. Dan ya gitu. Bangga sekali ya tentunya ya. Pertama kali di offline gitu langsung di Surabaya, langsung beda provinsi ya. Berangkatnya naik apa tuh? Berangkatnya naik kereta. Naik kereta. Ya. Pulang pergi naik kereta. Iya. Bertiga bersama pendamping ya? Berempat Bersama Bu Hestin. Sama Bu Hestin. Ya. Itu berangkat dari Kebumen tanggal berapa itu? Kan lombanya tanggal 7 ya? Tanggal 6 September. Tanggal 6 September jam 7 pagi kita naik kereta. Stasiun Kebumen sekitar jam 7 pagi, nyampe stasiun Wonokromo Surabaya itu sekitar jam 1:30 siang. Lama banget ya? Ya, 6 jam perjalanan. Berarti itu hari itu berangkat, nyampe siang, besoknya ada lomba. Ya, nginep di sana. Iya. Kita ada penginapan. Gimana tuh cerita di penginapan tuh? Mungkin ada cerita atau
Apa kalian digabung atau Oh, tidak. dipencar? Dipencar. Ya, Ya kita beda untuk kamar kakak. itu kita dipencar karena mungkin untuk biar supaya kenal dengan sekolah-sekolah lain. Jadi satu kamar itu beragam sekolah. Kita ada malamnya, di malam harinya itu kita ada latihan presentasi ya sama Iya, sama Bu Hestin. Bu Hestinnya itu sendiri. Jadi kita kayak latihan presentasi mandiri sama Bu Hestin sebelum besok itu presentasi yang beneran, Yang real ya. Iya. Itu lombanya dimulai dari jam berapa itu esok harinya tanggal 7? Itu tanggal 7 sekitar pagi. Jadi kita dari penginapan itu sekitar jam 7 pagi. Perjalanan itu 1 sekitar jaman. 1 jam setengah ada. Iya. Terus ada pembukaan juga sama ini ya, Sambutan ketua sambutan. alumni dari UNESA-nya sendiri. Terus ada beberapa technical meeting lagi ya sebelum presentasi offline-nya itu. Jadi untuk presentasi kayaknya sekitar jam 9 atau jam 10. 9. Setengah Ya, sepuluhan. dan kebetulan kita dapat nomor urut ke-7 presentasi. Jadi agak akhir itu Ya. sekitar zuhur ya, Zuhur. jam 12 siang. Itu baru kita Setengah presentasi. 12-an. Gitu. Jadi pas zuhur. Ya. Gimana tuh buat Yuni mungkin ya? Agak-agak sate aja kita mah. Jadi aku penasaran banget ya. Kalian itu kan berangkat dari Kebumen naik kereta tuh nyampe sana sama Bu Hestin. Nah, sebelumnya udah pernah ke Surabaya atau belum sih? Sebelumnya belum. Oh, belum pernah. Belum pernah. Di Bertika? Pertama kali. Oh, pertama kali kali, semua. ya. Pertama kali itu sampainya di stasiun itu gimana? Jarak dari penginapan ke stasiun ke penginapan. Sekitar Itu setengah jam ya. Iya, setengah Oh, jam. Cuman Agak jauh ya. mungkin culture shocknya kita itu Surabaya panas. Panas. Panas banget. Panas Turun dari banget. kereta langsung kayak beda suhu. Iya, kayak keluar dari Alfamart gitu. Keluar dari minimarket gitu Iya. ya. Gitu sih paling. Ya. Di sana berarti tuh keluar udah langsung aduh panas gitu ya Iya, besoknya. panas, bahkan kita naik mobil AC-nya pun nggak berasa. Oh iya? Jadi kita AC-nya sampai kayak kita nggak buka berfungsi. jendela Oh, buat ke saking panasnya. penginapannya ya. Itu aku pengen tahu sih mungkin ada tips ya dari kalian ya. Untuk presentasi itu gimana Kak? Karena di sini kalian tuh mendapat best presentation. Iya. Jadi dari 10 finalis itu semuanya dapat penghargaan atau gimana? Kan dari 10 finalis itu hanya diambil 6 tim untuk mendapat penghargaan. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3, ada best paper, best presentation, dan juga ada The most nominasi potential. the most potential gitu. Untuk tipsnya yang pasti menguasai materi. Sebenarnya nggak harus kita Sesuai dengan dengan teks. isi materinya, tapi kita Sesuai dengan pemahaman kita, Ya, kita terus- jelaskan. Tapi untuk tips dari kita sendiri kan kita ada beberapa slide PPT-nya itu kan Kak. Habis itu kita bagi, tapi baginya pun kita harus tetap saling menguasai materi. Jadi mungkin slide pertama itu aku, slide pertama tuh dia. Nanti kalau misalnya pas presentasi itu mungkin bingung, kita tetap menambahkan gitu. Jadi walaupun udah dibagi-bagi tetap harus menguasai. Menguasai Gitu sih. semua materi. Jadi itu kuncinya ya, karena Iya. pada saat presentasi itu kan biasanya ada yang tubrukan, Iya. ada yang ada ini gimana, gitu. Ini kan Iya. bagian kamu gitu ya. Betul. Jadi tips dari kalian tuh seperti itu. Ya, jadi kita Iya. diajarin juga sama Bu Estin. Pokoknya untuk misal teman kita ngeblank atau mungkin tiba-tiba nggak hafal, itu kita pakai kayak izin menambahkan. Jadi supaya nggak tubrukan gitu. Oh, jadi ada kata-kata izin menambahkan. Ya. Ya. Wow, luar biasa sekali ini ya. Ya ampun, ini kayak baru pertama kali saya mempodcastkan anak riset ya, yang sampai di ini tingkat nasional loh guys. Maksudnya kayak ke Surabaya ya, kalian dari sini naik kereta ke sana, terus di sana lomba. Itu awalnya ngerasa gimana sih? Kalian kan dari Kebumen ya, atau dari Kebumen ada yang tim lain mungkin? Nggak ada ya? Nggak. Untuk Enggak ada. Jawa Tengah, dari Jawa Kebumen Tengah sendiri. ada dari Ponorogo. Itu bukan, Enggak, Jawa Tengah cuman Klaten Kebumen. apa ya? Klaten. Kebumen. Kebumen aja sih. Tapi ada satu. Klaten. Heeh. Oh, ada juga dulu. Ya ada, tapi untuk Kebumen sendiri itu dari kita. Habis itu dari provinsi lain ada, dari provinsi mana aja sih itu? Ada dari Bali. Bali ada. Jogja. Ada dua. Bali ada dua. Jogja, Bali 2, Ponorogo. Jogja 1. Terus ya, Itu yang Dirgantara. Iya. Solo kan? Heeh. Jawa Tengah. terus
paling jauh Bali sih. Bali. Oh, berarti memang tingkatnya nasional ya? Ya, Iya. sudah nasional. Ya ampun, Masya Allah sekali. Dia fotonya di belakang ada. Ini kita nggak menaruhkan pialanya karena pialanya ya tidak dibawa ke sini. Iya, Apa-apa. Yang penting orangnya sampai ke sini dan kita bisa sharing-sharing bareng gitu ya. Ini luar biasa sekali tim riset dari Mandua Kebumen. Untuk lomba LKTI kemarin itu kalian membuat produk atau meneliti sesuatu? Membuat produk. Membuat produk. Itu produk apa yang kalian bikin? Kita bikin batu bata, namanya itu batu bata cover wings. Cover wings. Jadi cover wings itu conversion of inorganic waste and rubbing us. Keren banget ya singkatannya cover wings. Itu batu bata itu tuh apa yang bikin batu bata tersebut tuh istimewa? Karena itu kita buat dari limbah anorganik, campuran limbah anorganik, oli bekas dan juga abu gosok gitu. Jadi bahan utama yang kita gunakan itu otomatis itu ketersediaannya kan banyak. Jadi kita memanfaatkan dan kita juga nggak mengurangi ketersediaan alam, ya kan? Itu karena kan kalau batu bata merah itu kan pakai tanah liat. Nah, seperti yang udah kejadian itu di daerah Muktisari, banyak masyarakat menggunakan tanah liat dari bantaran sungai. Itu akhirnya longsor. Jadi kita memanfaatkan limbah anorganik yang mungkin orang tuh ya ngapain sih dipakai gitu kan? Ngapain dipakai? Dianggapnya Aja remeh gitu dan ya. nggak punya nilai Nggak jual punya nilai kan? jual juga. Jadi kita manfaatin buat dijadiin batu bata gitu. Kalau untuk proses pembuatannya itu dimulai dari proses pembakaran. Itu kita bakar limbah anorganiknya kayak plastik. Itu pun harus kering. Botol plastik, ada plastik juga ya. Iya, bekas sisa makanan tapi harus kering. Setelah itu kita bakar, kita campurkan dengan oli bekas yang berfungsi untuk mempermudah peleburan. Karena kan oli itu punya Sifat ya, mudah terbakar. mudah terbakar. Turunan minyak bumi yang yang punya- memiliki sifat mudah terbakar. ya gitu. Terus di saat udah mereka melebur itu kita tambahkan dengan abu gosok. Itu abu gosoknya juga kita ambil dari sisa pembakaran yang ada di Genteng. Sisa pembuatan pembakaran genteng. genteng yang ada di Kebumen gitu. Kita pakai limbah itu untuk yang berfungsi untuk memperkokoh dan juga memperpadat batu bata supaya jadi yang kokoh juga gitu. Berarti benar-benar memanfaatkan sampah ya? Ya, jadi emang niatnya kita Semua berbahan dasarkan sampah karena- dan mungkin masyarakat menganggapnya tidak punya nilai jual Iya, gitu. gitu. Makanya kita memanfaatkannya. Itu oli bekasnya itu cari di mana kalian? Untuk oli bekasnya kita kayak kerjasama sama beberapa bengkel. Kita bilang bahwa kita tuh mau penelitian gitu. Akhirnya mereka oh yaudah silakan aja gitu untuk mereka memberi oli bekasnya. Karena kan oli bekas di bengkel itu biasanya numpuk ya. Jadi daripada nggak dimanfaatkan, ya kita bikin jadi batu bata gitu. Batu bata benar-benar dari bahan-bahan bekas semua itu ya dan Iya. jadi batu bata yang kokoh. Itu kalian bikin prosesnya tuh gimana? Prosesnya Awalnya Awalnya itu Awalnya tadi. maksudnya gimana? di sampah dibakar? Oh atau iya, gimana? sampah dibakar. Kita ngumpulin sampah dulu, terus sampahnya dibakar gitu. Terus Terus dikasih oli. dikasih oli sama dicampur abu gosok. Setelah itu kita ini pencetakan. Jadi kita cetak juga batu batanya. Yang membedakan dengan batu bata merah itu, kalau batu bata merah itu mereka langsung dibakar. Jadi setelah dicetak dengan tanah liat itu dibakar. Tapi kalau kita itu proses pengeringannya itu kita rendam di air. terus dijemur. Jadi dari suhu panas itu kan kita bakar, jadi suhunya masih panas. Nah kita rendam di air sekitar 15 menit ya, setengah jam. Setelah itu kita baru keringin lepasin dari ininya cetakannya, terus terus kita keringin di bawah sinar matahari. anginin. Ya gitu. Oh, berarti nggak dibakar? Dibakarnya waktu proses pembakaran itu aja. sampahnya. Setelah iya. selesai direndam itu udah jadi batu bata. Sangat singkat ya, karena sehari jadi. Sedangkan kalau batu bata merah itu bisa berminggu-minggu. Berarti efektif ya waktunya, Ya, efektif, sangat efektif. Oh ini sangat luar biasa sekali, bisa jadi inovasi kedepannya ya untuk batu apa tadi? Cover wings. Luar biasa sekali, ini merupakan inovasi dari tim riset Mandua Kebumen yang sudah mendapatkan penghargaan ya di Surabaya. Oke, sebelumnya ada
pesan dari kalian untuk teman-teman kita semua agar mereka juga ikut termotivasi dengan kalian. Kalau pesan itu dari aku harus berani mencoba sih. Walaupun mungkin kalian insecure kalau ngelihat lawan kalian, tapi harus tetap kalian harus ngerasa kalian bisa. Kalian buktiin bahwa keinsecurean kalian itu gak benar gitu. Yang pasti berani mencoba. Dari Hasna. Untuk segala perjuangan itu nggak akan sia-sia. Jadi kita bisa merasakan manis itu ketika kita sudah merasakan pahit. Setelah itu kita baru bisa merasakan manisnya. Jadi bersakit-sakitlah dulu, baru bersenang di kemudian harinya. Gitu. Dari kamu Kalau mungkin? untuk aku sih kayak apa ya? Apa? Apa ya? Berani mencoba. Ya sih, berani mencoba. Karena kita nggak tahu kedepannya mau gimana kan, takdirnya nggak tahu. Karena sebelumnya kalian juga belum pernah sampai ke tahap final ya. Mungkin dulu kita sempat pernah mengikuti salah satu event juga, tapi kita hanya sampai full paper, jadi belum jadi finalis. Jadi di situ kita tadinya sempat kayak udahlah nggak usah gitu, tapi kita optimis, ya kita coba sekali lagi, ternyata dikasih. Untung coba ya. Kalau nggak coba nggak dapet ya. Oke, jadi di sini kuncinya kalian jangan takut buat mencoba. Ya, jadi sekian podcast dari kami, Himara Podcast dari tim riset Mandu Kebumen. Sampai jumpa di akhir kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.